Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Intan Nuraini, NIM 22201026263, kelas manajemen A5 semester 3. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi dari salah satu mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu elastisitas permintaan. Selamat menyaksikan. Pengertian elastisitas permintaan atau elasticity of demand merupakan sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan atau sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga. Jadi, elastisitas permintaan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar sih perubahan jumlah barang diminta apabila terjadi perubahan harga. Selanjutnya, hukum elastisitas permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang diminta berbanding terbalik dengan harga. Artinya, saat harga naik, seseorang akan cenderung membeli lebih sedikit dan sebaliknya. Elastisitas permintaan akan memberitahu tentang seberapa banyak jumlah yang dibeli berkurang saat harga mengalami kenaikan. Jika perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang diminta, maka dapat dikatakan bahwa permintaan barang tersebut bersifat sangat responsif terhadap perubahan harga atau permintaannya bersifat elastis. Dan sebaliknya, apabila perubahan harga relatif besar tetapi permintaannya tidak banyak berubah atau sedikit, maka dikatakanlah bahwa permintaannya tidak elastis. Jenis-jenis elastisitas permintaan terdapat 5. Yang pertama ada permintaan elastis, yaitu jika elastisitas lebih dari 1, artinya barang atau jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Ketika harga naik, maka permintaan akan turun secara signifikan dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu jika elastisitas kurang dari 1, artinya jumlah barang diminta tidak mudah terpengaruh oleh perubahan harga. Lalu yang ketiga ada elastis uniter atau unitary elastis, jika elastisitas sama dengan 1, artinya perubahan harga sama dengan perubahan kuantitas permintaan. Lalu yang keempat ada elastis sempurna atau perfect elastis jika E sama dengan tidak terhingga, yaitu menggambarkan situasi di mana permintaan bisa mencapai jumlah yang tak terbatas meski harga barang tetap. Lalu yang kelima, elastis tidak sempurna atau perfect inelastis jika E sama dengan 0, artinya perubahan tingkat harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa melihat tabel berikut. Selanjutnya, cara menghitung koefisien elastisitas permintaan. Jadi, koefisien elastisitas permintaan merupakan suatu angka petunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Rumus untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan sebagai berikut. Elasticity demand atau ED sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Sehingga elasticity demand sama dengan delta Q dibagi delta P kali P per Q. Dengan keterangan ED sama dengan koefisien elastisitas permintaan, delta P sama dengan perubahan harga, delta Q perubahan jumlah permintaan, Q jumlah permintaan awal, dan P adalah harga awal. Dan yang terakhir ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastisitas permintaannya juga bakal kian besar. Barang-barang yang punya substitusi cenderung memiliki elastisitas harga lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki substitusi. Yang kedua ada tingkat pendapatan konsumen. Ketika harga barang meningkat, konsumen akan mencari alternatif atau barang yang lebih murah dan sesuai dengan kekuatan finansial mereka, sehingga cenderung membuat elastisitas permintaan menjadi elastis. Tetapi, bagi konsumen dengan pendapatan yang tinggi, tidak terpengaruh atau responsif terhadap perubahan harga, sehingga cenderung membuat elastisitas permintaan menjadi tidak elastis. Lalu yang ketiga ada jangka waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, permintaannya akan kian elastis. Hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan waktu untuk mempelajari pergerakan harga-harga baru. Lalu yang keempat ada tingkat harga.
Komoditas yang memiliki harga tinggi seperti perhiasan, AC, emas, dan harga rendah seperti koran atau majalah memiliki permintaan yang tidak elastis. Perubahan harga komoditas tersebut menyebabkan sedikit perubahan permintaan. Yang kelima, ada kebiasaan konsumen. Barang-barang seperti rokok, alkohol, kopi, dan sebagainya yang menjadi kebiasaan konsumen memiliki permintaan yang tidak elastis. Setiap perubahan harga komoditas ini tidak menyebabkan perubahan permintaan. Yang keenam, ada sifat komoditas. Elastisitas harga dari permintaan bervariasi sesuai dengan sifat komoditas tersebut. Biasanya, elastisitas harga permintaan barang-barang kebutuhan seperti garam, gula, korek api, dan sebagainya besarnya kurang dari 1 atau 3. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi elastisitas permintaan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.